Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let's introduce myself. My name is Dina Taskia Salsabila. You can call me Dina. NPM 2441134. I am from Management Program Studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Here I will explain about analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses menelaah, menilai, dan menafsirkan informasi keuangan perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengetahui kondisi, kinerja, serta posisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar manajemen, investor, kreditur, dan pihak lain dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat berdasarkan hasil analisis tersebut. Dengan kata lain, analisis laporan keuangan membantu menjawab beberapa pertanyaan seperti apakah perusahaan sedang dalam keadaan sehat atau tidak, seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya, apakah perusahaan mampu membayar utang-utangnya, seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari modal yang digunakan, dan tujuan analisis laporan keuangan. 1. Menilai kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. 2. Mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba. 3. Menilai tingkat likuiditas, yaitu kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. 4. Menilai tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan membayar utang jangka panjang. 5. Membantu pengambilan keputusan manajerial seperti investasi, ekspansi, atau efisiensi biaya. 6. Mengetahui tren pertumbuhan perusahaan dan stabilitas keuangan di masa depan. Jenis-jenis analisis laporan keuangan. 1. Analisis horizontal. 2. Analisis vertikal. 3. Analisis rasio keuangan. 4. Analisis perbandingan. 5. Analisis arus kas. Jenis-jenis rasio keuangan dalam analisis. 1. Rasio likuiditas. Mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sebagai contoh, current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Kedua, ada rasio solvabilitas. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang dan struktur modalnya. Sebagai contoh, debt to equity ratio, debt to asset ratio. Yang ketiga, ada rasio aktivitas. Mengukur efektivitas ke perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk mengambil penjualan, untuk menghasilkan penjualan. Sebagai contoh, inventory turnover, total asset turnover. 4. Rasio probabilitas. Mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan aset atau modalnya. Contoh, gross profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity. 5. Rasio pasar. Digunakan untuk menilai kinerja saham perusahaan di pasar modal. Sebagai contoh, earnings per share, price to earning ratio. Manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama, bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerja, efisiensi biaya, serta menentukan strategi pengembangan bisnis. Kedua, bagi investor untuk menilai apakah perusahaan layak dijadikan tempat berinvestasi. Ketiga, bagi kreditur untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman. 4. Bagi pemerintah untuk menentukan pajak dan menilai kontribusi perusahaan terhadap perekonomian. Kelima, bagi karyawan untuk memahami stabilitas perusahaan dan keamanan pekerjaan mereka. Keterbatasan analisis laporan keuangan. 1. Data yang digunakan berdasarkan masa lalu sehingga tidak dapat mencerminkan kondisi masa depan. Perbedaan standar akuntansi antar perusahaan dapat membuat hasil analisis kurang sebanding. Laporan keuangan tidak mencakup faktor non-keuangan seperti kepuasan pelanggan atau reputasi perusahaan. 4. Inflasi dan perubahan ekonomi dapat mengaruhi interpretasi hasil analisis. Kesimpulannya, analisis laporan keuangan merupakan alat penting dalam menilai kinerja, posisi, dan kesehatan keuangan perusahaan. Melalui analisis ini, pihak internal maupun eksternal dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data keuangan yang objektif. Analisis laporan keuangan tidak hanya berfungsi untuk mengetahui kondisi saat ini, tetapi juga membantu meramalkan prospek masa depan perusahaan dan memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.
Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.